Kakak kekurangan mikrobioma dalam usus kakak. Kak, probiotik. Kalau kurang, probiotik itu salah satunya tuh mengikat ferritin. Probiotik itu salah satu tugasnya tuh mengikat ferritin. Kakak kan HB-nya normal, tapi ferritin kakak rendah. Salah satunya kakak karena GERD. GERD kenapa dong? Ya kalau GERD pasti mikrobiomanya terganggu. Mikrobioma itu korelasinya sama komposisi bakteri baik dalam tubuh kakak. Kakak coba konsumsi probiotik. Udah belum konsumsi probiotik? Belum dong, gas kak konsumsi probiotik. Kemudian kalau kakak langsung konsumsi zat besi, itu buat lambung tuh susah dicerna. Zat besi itu susah banget dicerna ya teman-teman ya. Jadi dari aku kakak sembuhin dulu GERD-nya, kakak konsumsi tuh si B12. Dia bisa terkorelasi juga untuk meningkatkan si ferritin. B12 ya kak. Kemudian probiotik satu kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Ingat pengobatan GERD, cuka apel, probiotik, enzim, vitamin D3K2, magnesium, tambahin B12 gitu ya kak. Ingat, B12 itu dapat meningkatkan resiko breakout jerawat. Kalau kakak tipe-tipe yang jerawatan, kayak aku yang gampang banget jerawatan, hati-hati konsumsi B12. Makanya aku sangat menghindari B12 ya kak. Kalau bisa ya Allah jangan sampai konsumsi B12 gitu. Karena B12 itu dapat meningkatkan resiko jerawat kalau kakak dulunya punya riwayat jerawatan. Tapi kalau kakak memang orangnya yang mulus gitu, insya Allah konsumsi B12 mah aman-aman aja gitu. Mengkonsumsi suplemen macam-macam jenis boleh dong, boleh kakak. Kakak dalam sehari aku konsumsi suplemennya, makasih Ibu Asni ya. Aku konsumsi suplemen dalam sehari bisa 8 sampai 9 jenis kakak. Insya Allah aman-aman aja. Terima kasih Ibu Asni. Zinc picolinat ya dom untuk psoriasis. Oh bukan, kakak Irma bukan zinc picolinat atau ya zinc quercetin, tapi lagi habis di etalase Domi Klinik. Kakak kalau psoriasis itu kan terkait kondisi alergi lah ya kak, kadang gatel, kemudian kan kulit kakak itu sedang, apalagi kalau sedang flare gitu, kakak pakainya zinc quercetin satu hari 3 kali, satu kapsul 3 kali sudah makan, satu kapsul sudah makan pagi siang sore, zinc quercetin, tapi lagi kosong, nanti akan estimasi ready di 3 hari lagi. Kakak Irma, ini aku ini aja ya, aku sempurnakan terapi psoriasis ya kak. Kakak Irma pastikan kakak konsumsi Quarto Formula, vitamin D3K2, magnesium, zinc quercetin, sama probiotik. Quarto Formula, kakak cari di etalase Domi Klinik tuh, aku merekomendasikan Quarto Five Formula. Five Formula, punten ya kak, Five Formula ada probiotiknya. Terus tambahannya, kakak yakinkan diri kakak Irma, kakak tidak ada nyeri ulu hati, perut perih sedikit pun sama sekali. Kenapa dom? Nanya-nanya itu dom. Karena aku mau ngasih kakak cuka apel. Kalau orang gastritis ada nyeri ulu hati nggak boleh pakai cuka apel. Tapi kalau kakak nggak ada, kakak pakai cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak lihat di etalase Dr. Mia Ayu ada namanya Oxbile. Kakak konsumsi 125 mg sesudah makan pagi dan sore. 1 bulan ini kakak coba di 125 mg dulu, kalau aman kakak naikin jadi 500 mg. Kenapa dong? Karena Oxbile itu bisa meningkatkan resiko terjadinya diare. Jadi tester dulu kak, kakak cocok nggak sama Oxbile. Kalau aman dong, gas kak, naikin 500 mg. Tambahannya adalah COD liver oil. COD liver oil untuk psoriasis, silahkan dipertimbangkan ya kak. Kak Domi tolong ulangan apa? Ulangan harian apa? Kakak ulangan apa? Cara konsumsi D3 kalian jangan bagaimana dok? Ada jeda waktu atau gimana? Nah ini kakak pertanyaan dari kakak Putu. Kakak ulangan apa tuh kakak? Yang mana yang diulang? Cara konsumsi D3K2. Habis sarapan kakak konsumsi D3. Setelah makan siang kakak konsumsi zinc. Nanti sebelum tidur kakak konsumsi magnesium. Jadi itu adalah dalam Domi Klinik itu ada paket imunitas. Kalau imunitas itu untuk yang sehat walafiat, sama-sama kakak Irma sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali. Tapi kalau Five Formula untuk teman-teman spesialis yang kanker dan autoimun. Jadi di dalam Five Formula itu sudah aku desain dosisnya itu aku setarakan dengan kondisi autoimun. Jadi itu untuk 1 bulan ya kak. Tapi aku akan memberikan vitamin D3-nya 260 karena aku pengennya untuk autoimun dan kanker itu konsumsi minimal di 20.000 IU. Magnesiumnya aku kasih yang maksimal di 500 mg. Kemudian zinc 1 kapsul dan probiotiknya aku kasih di 60 karena probiotik untuk kanker itu serving size-nya 2 kapsul per hari ya kak. Dong, vitamin untuk kelainan kulit putih. Kelainan kulit putih. Kakak M Sani, kelainan kulit putih itu apa? Vitiligo bukan sih kakak M Sani? Coba.
Malam dong, boleh nggak spill kembali suplemen untuk gastritis yang hasil endoskopinya ada bakteri? Kakak Katarina punten nih kakak ya, aku nggak pegang semua suplemennya, tapi kalau vitiligo baik. Kakak punten ya, kalau misal aku nggak lagi nggak pegang suplemennya, tapi kalau kakak mau tahu nih, paket gastritis di etalase Domi Clinic atau di Dr. Mia Ayu, itu dia terdiri dari Gastro Comfort. Gastro Comfort itu zinc quercetin kakak Dewili lagi habis, estimasi 3 hari lagi ready ya kak. Tertunda karena ada long weekend ini ya kak, jadi mungkin akan ready kalau nggak Senin Selasa ya kak. Itu Senin mah besok ya kak, Selasa mungkin ya kak. Kak, paket gastritis itu terdiri dari Gastro Comfort. Gastro Comfort licorice root itu merupakan vitamin dan herbal yang dapat menunjang proses penyembuhan dari radang gastritis kakak. Terus ada enzim. Kalau teman-teman yang gastritis sama GERD, itu enzimnya pasti berkurang. Jadi kakak konsumsi enzim. Kemudian kakak konsumsi probiotik. Probiotik itu bagus. Dan terakhir mastigam. Mastigam, kakak cari aja keberhasilan mastigam dalam menerapi Helicobacter pylori. Itu kalau konsumsi 3 bulan, 3 bulan 3 bulan berturut-turut itu dapat menurunkan resiko dari Helicobacter pylori. Silakan kakak Irma ya, kakak Irma ya, dipertimbangkan kakak ya untuk di paket gastritisnya. Zinc quercetin etalase berapa lagi kosong, magnesium glycinate-nya aku rekomendasinya yang ini ya kak. Maksimum strength kalau berat badan kakak kurang dari 60 kilo, 3 kapsul per hari, atau Dr. Best kalau berat badan kakak di 50-an kilo. Dr. Best 4 tablet per hari, 2 tablet sesudah makan sore dan sebelum tidur. Kalau ini 3 kapsul sesudah makan sore dan sebelum tidur. Kalau mulut kerasa asam liurnya gimana dong? Pakai cuka apel kakak, itu adalah merupakan tanda-tanda dari GERD atau kakak ya. Jadi kakak pakai cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Probiotik 100 ml apa boleh tiap hari? Boleh. Dom, saya pernah tiroid. Nah, tiroid ini apa tuh kakak ya? Hipotiroid atau hipertiroid kakak Risma? Tapi sudah 2 tahun dinyatakan sembuh, amankan di 30.000 dengan magnesium. Nah, kakak Risma aku kalau udah sembuh mah nggak apa-apa. Walaupun hipertiroid, kalau udah sembuh nggak apa-apa konsumsi di 30.000 dan magnesium glycinate 500. Dok, untuk radang usus kalau sudah minum vitamin C, Optizing, apakah harus minum? Kakak radang usus minum vitamin C aman ya kak? Karena kan si vitamin C itu bisa buat iritatif lambung, berarti aman ya. Optizing, apakah harus minum zinc picolinate atau carnosine? Kalau radang perususan, zincnya zinc carnosine kak. Kalau perusus-ususan, per radang-radang lambungan mah zinc carnosine. Kakak vitamin C aman ya kak? Kalau aman mah nggak apa-apa sih. Aku mah nggak masalah kalau konsumsi vitamin C. Yang penting kakak nggak ada perih aja gitu. Tapi untuk radang-radangnya zinc carnosine. Kakak Dewi Lim dari Deal ya kakak Dewi Lim. Domi, maaf suplemen Domi itu semua ori nggak ya? Rekomend probiotik yang bagus untuk orang sehat, naturbel bagus nggak dok? Kakak Syafiq, insya Allah ya kak, insya Allah mah semuanya suplemennya original ya kak. Aku malu atau kakaknya kalau jualan yang nggak original ya kakak ya. Sebenarnya bukan aku ya kak, ini tim Domi Clinic ya kak. Ini tim Domi Clinic tuh aku sebagai konsultannya. Jadi itu aku merekomendasikan ini gitu ya kak. Sejauh ini kita selalu mengutamakan kualitas ya kak ya. Insya Allah mas semuanya original ya kak. Untuk naturbel ini untuk kalian yang sehat walafiat itu kakak konsumsi bisa probiotik yang 200, bisa yang mana ya? Yang 50. Kak, bisa yang 200, bisa yang 50. Kalau kakak sehat walafiat, dulunya belum hampir tidak pernah dipastikan konsumsi obat-obatan medis, segala-gala obat herbal, kakak boleh nih untuk menjaga kesehatan 50 billion. Tapi kalau kakak, aduh dulu mas saya suka banget minum obat warung, obat sakit kepala lah saya minum, nah kakak konsumsi 200 billion. Karena semakin kita sering terpapar sama obat-obatan, terpapar sama rokok, maka mikrobioma dalam usus kita itu semakin rendah. Jadi kakak membutuhkan yang lebih besar CFU-nya di 200 gitu ya kak. Suplemen KW gimana dong? Jangan dibeli lah. Zinc selenium 1 kapsul sehari. Iya betul. Kakak LC D3K2 magnesium glycinate sama zinc carnosine kak yang aku punya. Aduh, aku lupa lagi kak LC tadi keluhannya apa. Oke kakak LC boleh tulis lagi kak keluhannya apa. Zinc carnosine bagus kakak untuk GERD. Untuk peradang lambung bagus zinc carnosine.
Dok, eksim di wajah gatel banget. Oh, dok, eksim di wajah gatel banget, item-item baiknya pakai apa ya, dok? Kakak kalau pakai skincare aku belum bisa ngasih rekomendasi ya kakak. Aku juga sekarang tuh lagi menciptakan formula yang oke untuk skincare karena tuh aku tuh struggling banget ya kak sama jerawatan gitu. Aku tuh saking udah bosen banget, dulu jerawat aku satu muka ya kak, jerawat aku tuh satu muka, sekarang tuh masih ada tuh ya kak ya, karena tuh aku tipe-tipenya itu tuh hormonal gitu, jadi tuh aku tuh jerawat tuh satu muka full gitu. Aku juga udah kemana-mana ya kak untuk masalah skincare, aku udah laser, udah hana ini gitu ya kak, tapi aku belum berhasil juga untuk sembuh. Ternyata aku dapat di fase kalau kita itu jerawatan, kita eksim, kita punya masalah di kulit, kita punya dermatitis, kesehatan usus adalah yang utama kak. Jadi begitu aku memperbaiki pola makan ya kak, aku mulai mengenal functional medicine, aku memperbaiki pola makan, aku nggak makan junk food, aku nggak makan ultra processed food, tepung aku nggak makan sama sekali, segala gula aku nggak makan, aku rajin puasa, olahraga, konsumsi probiotik, konsumsi zinc, kemudian tuh konsumsi vitamin D3, itu membaik banget kak, membaik banget gitu. Memang PR-nya tuh scars yang dulu masih pada jerawatan gitu, tapi membaik banget. Begitu juga di wajah kak, eksim gitu. Eksim itu karena kakak kekurangan vitamin D3, kakak kekurangan zinc, quercetin, kakak kekurangan probiotik. Vitamin D3 20.000 IU, kemudian zinc quercetin 3 kapsul per hari, probiotik. Karena kakak konsumsi vitamin D3 20.000 IU, kakak membutuhkan magnesium. Tambahannya kalau untuk masalah perwajahan eksim itu tambahannya COD liver oil. Itu yang aku konsumsi kakak. Begitu aku mengkonsumsi itu dan aku padu-padankan dengan perbaikan pola makan, cakep banget kakak, bagus banget. Dan kayak itu tuh kulit aku sekarang tuh udah lebih mudah menerima skincare. Dulu segala skincare tuh nggak cocok, terus sekarang tuh lebih mudah karena ternyata aku sudah mencukupkan nutrisi dan mineral, skincare-nya juga ikutan bagus gitu. Kakak silakan dipertimbangkan kakak ya untuk yang eksim ya, jangan lupa pantangannya gengs. Nggak mungkin lah kalau misalnya pantangannya nggak ada. Dok, spill lipstiknya apa dok? Kakak aku pakai dari Maybelline sama apa ya, kok aku lupa ya kak. Nggak deh kak, nggak lupa, tapi ya sudah kak. Tadi probiotik buat perokok yang mana dong? Yang inilah perokok, yang ini nih kak. Probiotik inilah yang untuk rokok. Kenapa dong lah? Karena kan kakak merokok, kakak butuh sekali probiotik yang lebih besar, powerful, 200 billion. Terus kak, ini deh, untuk kakak nih yang perokok ya, aku kasih tauin ya kak, kalau kakak perokok di sini, vitamin D3 sama zinc quercetin itu udah wajib ya kak. Suplemen yang dapat membantu detoksifikasi organ paru kakak adalah Mictixtol. Konsumsi deh Mictixtol 1 tablet. Mictixtol nih kak. Teman-teman yang rokok di sini, halo, selamat malam. Kakak detoksifikasi organ paru kakak pakai Mictixtol. 1 kapsul aja per hari. Udah selama 50 hari kakak lakukan detoksifikasi. Makasih kakak Neni ya. Lakukan detoksifikasi kakak. Paru-paru itu kalau merokok nanti kakak bersama aja kakak menginvestasikan berbagai macam racun dalam tubuh paru-paru kakak. Kak, waktu aku di rumah sakit ya kak, kondisi yang paling sedih aku tuh kalau ketemu pasien sesak nafas paru-parunya. Mau bantu nggak bisa, mau kasih oksigen udah nggak nampol gitu. Apalagi teman-teman yang PPOK ya kak, kondisi paru yang infeksi kronik menahun, itu sedih banget. Nah jadi kan kakak merokok, konsumsilah Mictixtol untuk detoksifikasi paru selama 50 hari, 1 kapsul sesudah makan. Vitamin D3 sama zinc quercetin itu mah wajib. Kasih probiotik kakak, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Silahkan dipertimbangkan. Detoksifikasi paru itu sejalan dengan detoksifikasi organ hati. Jadi Mictixtol juga bagus untuk teman-teman yang detoksifikasi organ hati. Dipertimbangkan kak. Kenapa di Indo produk D3-nya? Memang karena regulasi belum masuk kak ke BPOM POM-nya. Gastritis, oh ya gini kakak Elsa, gastritis tinggal GERD dok, vitamin sebelumnya masih boleh. Oh makasih kakak Elsa sudah dibantu diingetin ya. Boleh atau kakak ya, vitamin D3, magnesium sama zinc carnosine mah boleh dikonsumsi seumur hidup kan kak. Untuk zinc carnosine-nya setelah kakak yakin gak ada keluhan lagi ya boleh dilepasin. Nah kalau GERD, kakak Elsa masuk ke dalam tahap pengobatan GERD. Kakak probiotiknya belum ya? Atau konsumsi atau kakaknya probiotik mah perlu dalam pengobatan GERD ya kak? Probiotik, enzim 1 kapsul saat makan, enzim 1 kapsul saat makan, kemudian tuh probiotik. Terus tambahannya apa kak? Tambahannya adalah cuka apel atau beta-hinacea. Kakak Elsa mau yang mana?
Silahkan dipilih. Maaf gimana dong, probiotik yang strength 200 dan 50. 200. Kalau perokok mah mainnya salah. Kalau perokok 200 kak. Saya perokok dan kondisiat nggak pernah minum obat. Kakak sih nggak minum obat, tapi kakak perokok, jadinya 200. Tambahin Mictixtal. Mictixtal untuk detoksifikasi paru kakak. Kak, aku bentar lagi udahan ya kak, jam 10 nih gengs. Tapi kalau masih merokok, apa bisa membantu dok minum Mictixtal? Ya, enggak. Kak, nih ya kak, semakin pola makan kakak jelek, semakin kemampuan kakak dalam menyerap vitamin itu semakin gak bagus. Misalnya gini, kakak masih merokok, kakak minum Mictixtal nih ya, tapi kakak masih merokok. Seharusnya paru-paru kakak bisa menyerap si Mictixtal ini di 80%, tapi gara-gara kakak ngerokok, kakak masih cuma menyerapnya ya di 30 sampai di 40. Sayang kan, kayak kakak udah ngeluarin uang tapi kakak nggak bisa menyerap 100%, kan sayang gitu. Sebenarnya sih sia-sia banget sih enggak ya kak, cuman sayang aja, kayak jatuhnya mubazir. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka sama adegan yang mubazir, tindakan mubazir itu Allah tidak suka ya kakak. Jadi dipertimbangkan untuk berhenti merokok ya kak. Gimana cara konsumsi D3K2 zinc probiotik dok untuk eksim tadi? D3 eksim ya, eksim D3 nya 20.000 IU. Zinc quercetin yang sekarang lagi nggak ada, nanti ready di 3 hari lagi. Zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan pagi, siang sama sore. Probiotiknya pakai yang Naturbel 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Karena kakak ungu konsumsi D3 20.000 IU, berarti kakak ungu perlu magnesium. Jangan lupa tuh kakak ya, magnesium. Magnesiumnya bisa dosisnya terbagi sore dan malam hari gitu. Terus tambahin untuk eksimnya COD liver oil. COD liver oil tambahin ya kak. Kakak Rahayu, D3K2 magnesium malate manganese B2 untuk saraf kejepit leher, saran dokter. Iya betul, itu saran aku ya kak. Otot jantung kaku pakai apa? Otot jantung kaku. Otot jantung kaku tuh apa ya kak? Selama kita punya masalah tekanan darah, ada penyumbatan pembuluh darah di jantung, memang otot jantung kita tuh stiffness, jadi kayak kaku. Kalau kalian punya kolesterol berlebihan, penyumbatan pembuluh darah di jantung, kakak punya tekanan darah, itu memang gula darah, itu memang benar buat otot jantungnya kaku. Itu memang benar kak. Tapi kakak mau ke arah mana nih gitu? Oh iya dong, saya tuh ada hipertensi atau kakak ada kolesterol. Nah ini apa penyebabnya gitu? Nanti kalau kakak tahu penyebabnya, nanti aku bisa ngasih rekomendasinya untuk jantung kaku kakak gitu. D3 cuma 1000 IU, manfaatnya apa dong? Bermanfaat untuk anak usia 9-12 tahun. Untuk orang dewasa kecil banget manfaatnya kak. Dom, apa bedanya zinc carnosan dan zinc selenium? Jadi zinc selenium ini kak, jenis zincnya picolinat, tapi tambahannya selenium. Karena zinc kalau ketemu sama selenium itu dapat meningkatkan kemampuan dalam menekan stres oksidatifnya tuh makin bagus banget. Selenium itu merupakan prekursor terbentuknya glutathione. Kalau dalam tubuh kakak seleniumnya itu kurang, maka level glutathione dalam tubuh kakak tuh turun. Kan sebenarnya tuh kita tuh bisa ya kak memproduksi glutathione. Tapi kalau selenium dalam tubuh kakak tuh kurang, kemampuan kakak dalam memproduksi glutathione juga ikutan berkurang. Zinc dapat menekan stres oksidatif, ketemulah sama selenium yang dapat memproduksi antioksidan, jadi cakep banget hasilnya gitu. Tapi jenis zincnya itu zinc picolinat di produk ini, tambahan itu selenium. Kalau zinc carnosan itu merupakan zinc yang apa kak? Yang memang didesain untuk teman-teman yang sakit lambung, radang usus gitu. Berapa lama konsumsi zinc carnosan dok? Bagaimana agar koper di tubuh kita tidak drop? Zinc carnosan itu kan untuk radang lambung, untuk radang usus. Kalau masalah pencernaan kakak udah oke, nggak usah konsumsi lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kakak masih ada masalah, zinc carnosan itu beberapa referensi menyebutkan boleh dikonsumsi hingga 3 tahun kakak. Bagaimana koper? Koper itu akan berkurang ketika kakak konsumsi zincnya dosis biasa 30-50 mg selama 1 tahun berturut-turut. Kemudian kakak atau kakak konsumsinya zincnya lebih dari 100 mg, baru kopernya itu turun.
Tapi aku belum pernah ya ketemu orang konsumsi zinc carnosine